pandangan tentang komunikasi di Indonesia Mandiri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada jajaran pengurus pengawas KPPS Indonesia Mandiri, juga dari manajemen KPPS Desa Mandiri beserta jajarannya, dan juga kepada semua karyawan-karyawati yang hadir pada pagi hari ini. Semoga semuanya diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga semangat selalu dalam menyelesaikan lembaga di BRI Mandiri dengan sukses dan hasil yang baik di tahun 2023. Di sini saya menyampaikan bagaimana kemarin ada sebelumnya itu pemberitahuannya saja berkaitan dengan komunikasi yang baik dan efektif. Kemudian disampaikan Pak Agus penghujung 2023 berkaitan dengan tugas-tugas kita selesai di 2023. Jadi berkaitan komunikasi 2023 ini adalah komunikasi secara global. Global itu berkaitan dengan lembaga kita, dengan anggota kita, dan juga dari internal kita. Jadi di sini saya akan menyampaikan 7 item untuk semuanya bisa diperhatikan. Nanti ketika ada pertanyaan itu bisa sejalur juga ya. Jadi disimak mungkin dari awal sampai akhir. Membangun strategi komunikasi pemasaran yang efektif. Strategi pemasaran yang efektif ini tema yang saya ambil pada pagi hari ini. Membangun strategi komunikasi agar menjadi produk dari lembaga kita, produk dari pelayanan kita, ataupun produk-produk berkaitan dengan apa yang kita lakukan sebagaimana Bertolman itu juga bagian dari produk BRI Mandiri. Jadi semua hal itu juga harus kita komunikasikan dan harus kita jaga dan harus kita rawat semuanya. Komunikasi sendiri adalah usaha yang dilakukan seorang penjual untuk memberikan informasi, menawarkan dan membujuk konsumen untuk membeli produk atau bekerjasama dengan produk kita untuk mewujudkan semua hal. Tentunya terdapat cara. Nah, bagaimana caranya agar kita mampu mengget anggota kita ataupun calon anggota kita, dan itu yang semestinya banyak dilakukan didominasi oleh marketing. Selain ide-ide juga dikeluarkan oleh lembaga dan berbagai pertimbangan yang disampaikan dan disupport kepada kita semuanya. Tapi semuanya jumlah itu lagi pelaksananya itu adalah di marketing. Kita tanam baliho, kita menyebarkan di media sosial. Siapa yang menjelaskan? Lagi marketing. Jadi di sini yang saya sampaikan adalah global, bagaimana hubungan kita kepada anggota dan calon anggota kita. Yang pertama adalah pesan secara sederhana. Pesan secara sederhana itu berkaitan dengan komunikasi dengan bahasa yang sederhana. Ngajak pinjaman nggonku, aku kenal bosnya. Ngajak lewat aku, prosesnya mesti gampang. Nabung lewat aku, tak terkini benarkan di rumah. Adalah bahasa komunikatif yang simple yang harus kita lakukan kepada anggota kita. Jadi jangan bertele-tele. Lagi awal menyampaikan kita sudah menjelaskan brosur banyak dan lebar. Anggota bukan menyerap informasi utama, malah bingung memahami berkaitan dengan brosur kita. Jadi ada hal-hal komunikasi, kata-kata singkat yang harus kita berikan agar kata-kata itu menarik bagi anggota kita. Itu bisa disampaikan juga kepada anggota ataupun calon anggota kita. Kemudian yang kedua, mengikuti tren. Mengikuti tren itu otomatis tidak dilakukan oleh marketing juga. Konsumen kita, anggota kita, otomatis juga mengikuti tren. Ya. Termasuk usaha. Seragen terkenal dengan kota sejuta hashtag. Itu kan bagian dari tren. Jadi anggota kita bingung, apa dodolan hashtag lewat BRI Mandiri. Modal itu orang juta. Rongsasi pulang, panasnya tahu. Kita juga bisa menyampaikan seperti itu berkaitan dengan tren. Jadi kita juga sebagai orang lembaga keuangan, kita juga paham juga dengan tren kita. Kita sudah sampai di teknologi digital, tapi kita buka bahasa baik bingung. Kita Instagram tidak ngerti. Nah, seperti itu. Jadi selain kita memberikan informasi, kita pahami dulu informasi. Mau coba program, berbuka HP mesti dipaksa, berbuka HP mesti
berita kriminal, bukannya ini lah, kita banyak teknologi, banyak informasi yang masih bisa baca selain kita cuma belajar atau belajarnya. Jadi gitu, kita pahami dulu teknologi, kita samakan hidup kita kepada anggota. Itu sangat menjual bagi kita, gitu ya. Kemudian yang ketiga, fokus pada nilai yang ditawarkan. Fokus pada nilai yang ditawarkan. Ya. Anggota kita, ya maksudnya itu anggota kita kan anggota dalam kategori butuh solusi. Aku duit, mesti bingung kan kata orang nanti. Aku duit, kok kan kata global. Aku pengen usaha duit, utang ini. Itu kan kata-kata fokus pada nilai yang ditawarkan. Ketika kita langsung tanggap, kue ini duit apa? Ya wes deposito ini. Kue butuh usaha, ya wes di zaman di sini. Kita langsung aja tutup poin. Dengan sangat apa? Simpel dan aja. Kita langsung ke intinya saja untuk awal pertemanan. Tapi kita biasanya sebagai marketing baru kan menjelaskan lembaga kita dan lain-lain. Nah, sembari di awal kita jelaskan, kue sama jawab itu, kue sama bicara pemilihan di kita. Tapi setelah itu baru menjelaskan lembaga kita gimana toh, anggota kita gimana toh, dan selama kita gimana. Nah, kita sama seperti itu. Jadi di awal-awal itu jangan menarik terlebih dahulu. Betul ya? Kemudian yang kelima, lakukan interaksi secara intens dengan konsumen ataupun anggota kita. Melakukan komunikasi. Kembali lagi tugas siapa? Tugas marketing juga di lapangan. Bisa dibantu oleh CS, bisa dibantu oleh talent yang disebut langsung dengan anggota kita. Saya mungkin sebagai orang awam juga melakukan hal yang sama. Komunikasi secara intens pada anggota. Tatap muka, face to face. Kita sarapan di warung, kita makan di warung. Lama-lama warung itu akan jadi anggota kita. Pas jadi anggota simpanan, belum jadi anggota pemilihan, kita pindah warung lagi. Seminggu dua minggu di situ, dan jadi anggota lagi. Minggu depan kita pindah lagi, jadi anggota kita. Berapa ratus warung yang jadi anggota kita. Sepele kan? Awalnya kita cuma makan, mereka penasaran, kita kasih tahu, kita menarik. Seperti itu. Kemudian yang media cetak. Media cetak bisa kita lakukan dengan memasang MMD ataupun baliho-baliho yang bekerja sama dengan lembaga kita, seperti misal ke dealer, misal ke toko dan lain sebagainya. Misal ke kalender, kita kerjasama dengan sekolahan atau kita bekerja sama dengan lembaga lain. Bisa kita timbulkan di situ di kalender kita. Jadi tadi yang pertama dengan interaksi yang benar dengan tatap muka, yang kedua dengan media cetak, yang ketiga adalah dunia maya. Ini yang tidak bisa kita bendung dan tidak bisa kita pungkiri. Bisa jadi media cetak akan habis setelah diterjang oleh teknologi dunia maya. Ini saya dan minta tolong kepada IT mungkin, karena ternyata sangat super cepat sekali dalam perkembangan teknologi ini. Jadi mau tidak mau, gimana ya, dulu sempat diwacanakan permohonan anggota kemudian lewat online itu kan sudah bisa akan melakukan hal seperti juga. Jadi teknologi itu kita tidak bisa menolak dan kita juga belum tentu bisa mengikuti. Tapi mau tidak mau teknologi akan berkembang dan berjalan terus. Kalau kita tidak mau belajar, ya udah kita sudah tertinggal oleh teknologi. Jadi itu teman-teman, apapun bisnisnya, apapun pengalaman Anda, teknologi harus dengan pelajari. Jangan sampai ketika orang belajar, aku rapuh juga helikopter, kok gue kaget di Cina, di negara-negara lain rapuh juga helikopter, pakai drone dan sebagainya. Kok kita cerita kita rapuh pakai nganu, aku ini ulur rapuh, ngerti kalau helikopter kaget. Padahal itu sudah terjadi tahun 2020 sudah terjadi. Ini 2023, 3 tahun yang lalu kita kaget ya drone dan sebagainya. Jadi kita harus paham sekali dengan kondisi lapangan, karena anggota kita itu pasti butuh solusi. Dan jenengan ini di lembaga keuangan kita tidak hanya memberikan solusi keuangan, tapi kita memberikan solusi jalan keluar bagi anggota kita. Kemudian yang berikutnya adalah pakailah bahasa yang emosional. Emosional itu bukan emosi musuh ya. Emosional itu menyesuaikan kondisi. Bagaimana cara kita mengambil anggota kita? Anggota kok adik bola, ini rasa berhubung. Aku sukses ini. Berarti kita harus menyampaikan.
Pak, ayolah kritis usaha lagi. Jenengan punya usaha besar, anggota jenengan kok jenengan menceritakan kesuksesan Anda salah. Ketika anggota jenengan jenengan punya anggota yang besar, cerita cara merintis usaha Anda, itu solusi. Tapi ketika jenengan bercerita kondisi sukses Anda, jangan pamer, gitu ya. Jadi mulailah dari bawah terlebih dahulu. Anggotanya, masih kok lemu, yo cuma ngomong tentang lemu dengan masih nggak baik gitu. Kok bisa makmur gimana bang? Tadi saya jalan cari untuk minta sampel ya. Jadi kita juga menemukan emosional dengan anggota kita. Mau ibaratnya anggota kita kondisi sakit, kita tagih. Pokoknya semua cerita, sopolnya pengen sakit, sopolnya pengen mati, sopolnya pengen ikut kecelakaan, nggak ada loh. Ya kita dengan bahasa yang formal, semoga diberikan kesembuhan dan depan diberikan keberhasilan lagi. Kita juga bukan itu. Jadi kita harus kondisional dengan emosional kita. Kita harus punya empati kepada anggota kita. Tidak serta merta kita menerapkan supaya harus lagi. Tapi kalau lagi kita di posisi salah, apa hasilnya akan dibenci oleh anggota kita. Jadi ada hal-hal yang harus kita terapkan kepada anggota kita. Selain kita melihat secara angka tagihan atau tabungan kita saldonya, kita juga harus lihat kondisi anggota kita itu seperti apa. Gitu. Kemudian yang ke-8 tentang tentukan pengukuran kesuksesan. Tentukan pengukuran kesuksesan lembaga kita otomatis berempat punya target, punya tujuan. Siapa yang menentukan? Kita. Kalau kita tidak punya tujuan, kita tidak punya ide, siapa yang akan sukses? Orang lain. Aku nyaman kok, aku bisa tantangan. Turun targetnya, pegang mas, wongnya akan ruwet. Kita ketika diberi tantangan tidak mau. Ya otomatis dengan kemampuannya ada seperti itu. Semakin banyak masalah, semakin banyak tantangan diselesaikan, semakin banyak pula ilmu dan kemampuan yang Anda miliki. Itu kata kunci pada pagi hari ini. Terima kasih. Bila ada pertanyaan, bila ada masukan, bisa langsung disampaikan. Itu adalah beberapa contoh komunikasi yang efektif dan insya Allah kita terapkan di ujung 2023 dan menjelang 2024. Semoga bisa kita terapkan kepada anggota kita dan kepada calon anggota kita. Terima kasih. Mungkin saya ya. Bisa Pak. Satu pertanyaan nanti bisa diselanjutkan Dr. Nur Salim ya. Begini. Tadi ada statement yang sangat menarik. Jadi mungkin ini PR bagi IT dan Pak Agus. Begini, mungkinkah solusi permohonan pembiayaan itu selain aplikatif real bangku itu, tetapi dibuat formulasi via WA. Via WA itu yang ini nanti ini perlu stabilo. Artinya kalau itu dilakukan berarti itu bagian daripada pengembangan teknologi informasi tadi yang saya katakan digitalisasi tadi. Maka buatlah format permohonan via WA, tetapi tetap nanti ketika akad belangko itu tetap diisi menjadi fakta hukum. Karena ada sesuatu yang tertulisnya ada fakta hukumnya ada. Tetapi kemudian saya menyampaikan tadi idenya adalah permohonan via WA. Gitu Pak. Makasih. Oke, bisa dijawab. Mungkin yang lain ketika ada pertanyaan masukan bisa disampaikan. Intinya semua masukan, semua koreksi adalah hal yang membangun bagi kita. Balik, masih tanya. Oh, kok gini tadi? Kadro lah. Monggo Mbak Santi kalau mau kritik.